Pemirsa, untuk membahas seputar penundaan eksekusi terhadap terpidana mati asal Filipina Mary Jane Veloso, di studio Berita 1 telah hadir pakar hukum pidana Bapak Jamin Ginting. Pak Jamin, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Sebelum kita berdialog dengan Pak Jamin, kita akan sapa dulu dari Komnas Perempuan, ada Ibu Azriana yang telah tersambung di ujung telepon. Selamat sore Ibu Azriana. Sore. Ya, Ibu Azriana, ini mengenai penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane. Kalau kita kilas baik ke lika-liku kasus hukum dari Mary Jane ini kan sudah masuk ke persidangan sejak 2010 seperti itu. Ada di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Sleman, dan juga Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebelum akhirnya ada di Mahkamah Agung. Apakah selama masuk dalam persidangan ini sebetulnya bukti mengenai Mary Jane adalah korban human trafficking pernah kemudian diungkapkan atau dibeberkan dalam persidangan? Mungkin yang tahu persis tentang itu pengacaranya Mary Jane ya, karena kita fakta-fakta yang kita dapat sejauh ini berdasarkan dari pengakuan Mary Jane dan juga berkas PK pertamanya dan juga beberapa keterangan dari pengacaranya. Jadi kalau kita lihat PK pertama itu kan dimunculkan karena ada bukti baru yang menunjukkan bahwa pengacara penerjemah untuk Mary Jane saat itu belum memenuhi persyaratan untuk menjadi penerjemah di sebuah proses peradilan, dan juga bahasa yang digunakan saat itu adalah bahasa Inggris ya, sementara Mary Jane tidak paham bahasa Inggris. Jadi itu sudah temuan itu itu sudah pernah disampaikan, tapi kemudian memang ditolak, peninjauan kembali yang pertama itu ditolak. Dan yang kedua ini yang dimajukan bukti barunya adalah soal kasus perdagangan manusia yang menempatkan dia sebagai korban yang diproses di. Ini mengenai bukti adanya keterlibatan ataupun kasus perdagangan manusia ataupun human trafficking ini, apakah memang buktinya ataupun temuannya baru dilakukan atau ditemukan tahun ini seperti itu, karena persidangan sudah berlangsung dari 2010 sebelum akhirnya ada putusan eksekusi mati. Apakah memang baru ada temuan mengenai perdagangan manusia ini? Iya, menurut Mary Jane seperti itu, dia tidak paham apa yang ditanyakan kepada dia di peradilan tahap pertama, sehingga dia tidak tahu apa yang ditanyakan, dan dia juga tidak bisa menjelaskan bahwa dia mengalami tindakan perdagangan manusia. Nah, kemudian itu baru dimunculkan sekarang oleh pengacaranya. Menurut saya mungkin juga ini karena ada persoalan kemampuan berbahasa ya. Kemudian kan Mary Jane ini jadi sekarang dia kan sudah lebih bisa berbahasa Indonesia sehingga bisa mengkomunikasikan, termasuk ketika Komnas Perempuan datang ke sana. Jadi Komnas Perempuan mendengarkan penuturan dari dia dan menyimpulkan beberapa hal, ini ada motif, ada indikasi perdagangan manusia di dalam kasusnya, dan mengkomunikasikan itu ke pengacaranya. Ya baik, tapi bagaimana kemudian Anda menilai keputusan pemerintah untuk menunda ataupun kemudian menunda eksekusi mati terhadap Mary Jane ini? Saya pikir ini sesuatu yang harus diberikan ya, ini hak yang harus diberikan oleh pemerintah. Artinya penundaan itu diperlukan karena ada proses hukum yang masih harus berjalan gitu. Jadi kita jangan sampai sudah mengeksekusi mati seseorang yang kemudian dinyatakan tidak bersalah, dia korban tindak pidana perdagangan manusia gitu. Jadi saya pikir ini sesuatu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Azriana telah bergabung dan berbincang bersama kami dalam Prime Time. Selamat sore Bu. Ya Pak Jamin, tadi kita sudah mendengar bagaimana pandangan dari Komnas Perempuan seperti itu. Tapi dengan melihat adanya pembatalan eksekusi mati bagi Mary Jane ini kan pembatalan, bukan kemudian tidak ada sama sekali, atau bagaimana sebetulnya proses hukum selanjutnya yang akan dihadapi oleh Mary Jane? Sebenarnya hukum di Indonesia sudah mengatur sedemikian rupa. Jadi kalau orang sudah ditetapkan hukuman mati dan sudah upaya hukum peninjauan kembali, itu peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa ya. Artinya dan itu sudah dilakukan 2 kali. Nah, tinggal adalah administratif dalam melakukan eksekusi. Nah, kalau tinggal sudah administratif, sebenarnya lingkupnya ini adalah lingkup administratif daripada eksekutor, yaitu Jaksa Agung. Nah, pada saat itu kemarin ya, artinya hari ini dini pagi tadi, sebenarnya sudah ada keputusan untuk melakukan eksekusi.
tetapi tiba-tiba berubah karena ada surat yang diterima oleh Presiden Jokowi tadi. Nah, saya kira kedaulatan negara kita ini tidak bisa dikorbankan hanya untuk alasan seperti itu ya, surat seperti itu. Dan itu juga berdampak bagi rasa simpati orang terhadap Jokowi karena ranah hukum sudah selesai, tetapi ranah politik dipermainkan untuk menunda putusan tersebut. Artinya politik itu lebih tinggi daripada hukum itu sendiri. Nah, itu agak tidak bisa diterima kami sebagai orang hukum. Kedua, ini dikatakan alasan yang penunda karena ada proses hukum di negara lain yang pada saat ini mengaku kalau Sergio itu adalah memperdagangkan manusia, yaitu Mary Jane. Oke, baik Pak Jamin. Kita akan membahas apa sebetulnya dampak dari persidangan kasus hukum yang ada di Filipina terhadap penegakan hukum di Indonesia, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Jamin, ini mengenai persidangan dari orang yang disebut merekrut Mary Jane, yaitu Sergio seperti itu, kan akan digelar pada 8 Mei mendatang. Ini apa efeknya? Putusan pengadilan Filipina apakah kemudian akan mengubah penegakan hukum yang ada di Indonesia? Saya kira setiap negara, khususnya juga hukum pidana, itu negara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda terhadap hukum pidana. Kecuali memang pidana yang sifatnya extraordinary crime, yang dicantumkan dalam Universal of Declaration PBB, itu ada diatur beberapa jenis tindak pidana tersebut. Tetapi kalau yang ini adalah trafficking yang terjadi di negara lain. Ya, contohnya yang terjadi di Filipina. Nah, apakah hukum di Filipina hasilnya nantinya kita nggak tahu kapan itu bisa dijadikan dasar untuk melepaskan eksekusi mati terhadap Mary Jane? Saya kira sulit sekali karena kalau kita lihat pasal 263, salah satu yang bisa upaya hukum PK yang melepaskan orang itu dari ancaman pidana mati lah pada hari ini yang dicantumkan adalah adanya pertentangan antara satu putusan dan putusan lain. Pertanyaannya, pertentangan antara satu putusan dan putusan lain, putusan yang mana? Apakah putusan yang diciptakan dibuat di luar negeri atau di Indonesia? Jawabannya putusan yang dikeluarkan oleh peradilan di Indonesia. Nah, jadi kalau ada dua pertentangan terhadap putusan di Indonesia, yang atas satunya adalah sebagai korban dari trafficking, yang satu adalah pedagang narkoba asli, maka ini ada pertentangan. Ini bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mengajukan PK untuk membebaskannya. Itu pun kalau hakim yakin akan putusan tersebut. Tetapi realita yang ada pada saat ini adalah belum diadili di Filipina, akan diadili. Nah, kalau akan diadili, apakah hasil itu bisa dapat digunakan di Indonesia? Tidak otomatis seperti itu. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan Presiden Jokowi sangat semangat begitu untuk menunda itu hanya karena ada surat bahwasannya di Filipina akan diadili. Saya kira tidak menjadi hal yang cukup mengulur-ngulur waktu. Kira-kira ini dari masalah hukum, saya tidak melihat ini suatu masalah hukum yang bisa menghambat. Justru ini lebih melihat kepada masalah yang akan terjadi bagi negara kita sendiri. Kenapa saya katakan masalah? Contohnya, kita bisa melepaskan Mary Jane sebagai negara ASEAN. Kita tidak bisa melihat ada negara di luar ASEAN, contohnya Australia, Meksiko, Prancis. Itu kan mempunyai pengaruh juga yang cukup besar seandainya. Kita bisa mengalahkan mereka, kenapa Filipina sangat berpengaruh terhadap hukum kita yang ada di Indonesia. Itu justru saya bertanya-tanya besar, kenapa Jokowi seperti ini begitu? Pak Jamil, kalau misalnya kita lihat dari kemudian proses persidangan yang ada di Filipina, nantinya yang menjadi keputusan persidangan, misal kalau misalnya Mary Jane diputuskan sebagai korban trafficking, seperti itu putusannya, apakah ini akan bisa meloloskan Mary Jane dari eksekusi mati? Yang pasti Mary Jane tidak bisa dihadirkan dalam persidangan di Filipina. Dia hanya ada di lembaga permasyarakatan kita. Bagaimana dia bisa meyakinkan hakim dan bagaimana dia bisa menjelaskan kalau saya adalah korban daripada trafficking. Kalaupun nanti dia adalah korban trafficking, apakah dia korban trafficking mengetahui kalau dia memang diperalat untuk menyampaikan atau membawa narkotika? Orang bisa saja menjadi korban trafficking tetapi dia sadar kalau dia pada saat itu memang mengetahui dia membawa narkotika ke Indonesia. Dan dia tahu yang memberikan itu sudah pernah mengatakan barang-barang tersebut adalah barang berbahaya. Nah, harus ada
awareness ya, awareness dari dia bahwasanya dia itu memang tidak tahu. Jadi artinya ketika kemudian alasan untuk pembatalan ini adalah karena Mary Jane diminta kesaksian untuk kasus perdagangan manusia di Filipina, kehadiran Mary Jane tidak akan bisa dibawa ke Filipina seperti itu. Saya kira kita tidak terlalu gegabah untuk membawa seorang Mary Jane ke Filipina. Bisa aja di tengah jalan terjadi apa-apa, ataupun dia di tengah jalan menjadi korban suatu tindak pidana, bisa juga mati di tengah jalan. Kita harus bertanggung jawab. Jadi jangan ngambil resiko. Artinya pemerintah Indonesia seharusnya jangan mengambil risiko mengirimkan Mary Jane untuk memberikan kesaksian di Filipina. Dan itu tidak ada dalam ketentuan hukum internasional untuk bisa memberikan itu kepadanya. Baik, Pak Jamin, ini kan proses peradilan baru akan dimulai pada tanggal 8 Mei seperti itu. Kita tidak tahu berapa lama kemudian proses peradilan ini akan berlangsung. Apakah ini memang batas waktu, apakah ada batas waktu bagi Mary Jane sendiri mengenai proses hukum selanjutnya? Apakah kemudian menunggu putusan peradilan sampai kapanpun di Filipina seperti itu? Atau ada batasan waktu bahwa eksekusi harus kemudian tetap dilakukan? Yang pasti Presiden Jokowi tidak bisa memberhentikan proses hukuman mati ini secara politik. Secara hukum bagaimana upayanya? Secara hukum ya paling pintu masuknya adalah dia melakukan upaya hukum PK. Nah, kembali lagi kalau upaya hukum PK ya pasal 263 tadi, KUHP tadi. Nah, kalau Presiden contohnya sudah menolak gerasi, apakah pertanyaannya kalau dia bisa minta gerasi lagi, gerasinya diterima lagi? Ini kan kontradiktif gitu loh. Dari apa yang sudah diberikan ditolak, tiba-tiba nanti orang minta gerasi nah, gerasi itu kan cuma satu kali, langsung ditolak sudah. Satu-satunya cara adalah seandainya putusan Filipina mengatakan bahwasanya ini adalah korban trafficking, lalu kita sidangkan lagi di Indonesia didasarkan kepada putusan itu adalah korban trafficking, baru ada pertentangan antara dua putusan. Dan ini bisa diajukan permohonan PK sehingga hukumannya bisa tidak mati. Ya, bukan hukuman mati, tetapi contohnya dialihkan menjadi hukuman seumur hidup. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu begitu. Itulah jalur hukum. Tetapi kalau memang pengadilan mengatakan bahwasannya ini tidak, dia memang korban trafficking tetapi dia menyadari perbuatannya sehingga perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan kepada dia, ya otomatis kan itu tidak ada pertentangan daripada hukum itu. Ya, jadi tetap aja dia dihukum tetapi tidak menghapus hukuman matinya, tetap dihukum mati. Itu saya kira kita ini terlalu terpengaruh terhadap upaya-upaya hukum lain. Kita tidak menyadari apa yang terjadi bagi warga negara kita yang telah dihukum mati, contohnya di negara lain. Upaya hukum kita sudah lakukan. Kita tidak pernah melakukan upaya-upaya yang seperti ini begitu. Dan kita juga harus menghormati negara-negara seperti Australia, Prancis dan Meksiko begitu. Jangan-jangan sampai nanti kita sekarang Australia sudah akan menarik ke dutanya. Ya, Pak Jamin, apakah ini akan menjadi sebuah presiden buruk bagi supremasi hukum Indonesia, penegakan hukum di Indonesia, di mana ternyata bisa kemudian dipengaruhi ataupun dikendalikan oleh proses hukum yang ada di luar sendiri seperti itu? Iya, makanya hal-hal seperti ini saya bilang kita jangan sacrifice gitu loh, mengorbankan hukum kita demi kepentingan hukum negara lain, begitu kan? Hukum negara lain, hak asasi saya menjunjung tinggi, semua hak asasi di dunia ini sama, tetapi jangan hukum kita menjadi tertunda, delay gitu, gara-gara hukum lain sedang beracara, sedang diperiksa begitu. Padahal hukum pidana itu tidak ada kaitannya, tidak equal gitu. Artinya setiap treatment ada dikatakan dalam hukum pidana itu dia ada standar yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi saya kira janganlah kita mendudukkan diri kita kepada hukum lain, padahal hukum kita sudah menyatakan kepastian. Kita harus lihat bagaimana hakim, apa kita nggak percaya tuh sama hakim yang pengadilan negeri, pengadilan tinggi yang sudah secara intens untuk memutuskan hukuman mati itu tidak gampang. Dia harus berpikir dua kali karena ini hukuman mati begitu. Nah, kalau seperti itu dilakukan, dia sudah memeriksa, lalu Presiden mengatakan ya akan ditunda dulu, berarti kita tidak menghormati peradilan yang sudah berjalan seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Jamin telah berbincang bersama kami dalam Prime Time. Kita tunggu bagaimana perkembangan dari kasus Mary Jane ya. Selamat sore, Pak.